Halo pemirsa MNC Media, apa kabar Anda? Jumpa lagi dengan saya Latif Siregar. Dan hari ini kita akan mewawancarai secara khusus Wakil Ketua KPK Bambang Wijayanto. Apa kabar Mas Bambang? Kabar baik, Mas. Kabar baik. Kok lama jawabnya kabar baiknya? Apalagi nggak baik atau gimana? Karena terlalu banyak harus menyapa bahwa saya sebenarnya baik-baik saja. Itu artinya orang begitu concern dengan nasib Mas Bambang? Atau mereka khawatir bahwa Mas Bambang lagi tidak baik? Sebenarnya bukan kepada saya lah. Saya ini apalah, pada KPK mungkin. Kepada KPK. Ya. Sehat-sehat selalu? Saya selalu menjawab dua. Kalau mau bertanya juga dan menjawab. Sehat dan waras. Karena banyak orang sehat yang tidak waras. Siapa itu yang golongan yang sehat tapi tidak waras itu? Karena ternyata menurut satu studi ada cukup banyak orang yang biasa-biasa saja kelihatannya, tapi sesungguhnya dia depresif. Dan itu baru bisa kelihatan ketika dia sedang marah, uncontrollable. Jadi itu yang sebabnya sebagai joke saya suka tanya, sehat-sehat, waras itu jadi penting. Bukan hanya sehat tapi waras juga jadi penting. Kasus yang Anda sedang hadapi sekarang, apakah Anda sedang berhadapan dengan orang yang uncontrollable tadi itu? Saya tidak boleh membuat pencemaran nama baik. Cuman dalam pemahaman saya ini kasus yang diada-adakan. Kalau tidak mau disebut direkayasa atau ini bagian dari kriminalisasi. Tapi memang untuk membicarakan kasus ini lebih lanjut, saya akan minta lawyer saya. Jadi saya tidak bicara terlalu dalam mengenai kasus ini. Termasuk diada-adakan itu mulai dari proses penangkapan. Penangkapan itu kan sebenarnya tindak lanjut dari pelaporan sebenarnya. Jadi mulai dari pelaporannya diada-adakan. Ya, jadi tahun 2010 yang saya dengar sudah pernah diekspos dan dinyatakan tidak ada masalah. Dan ini tidak berkaitan dengan jabatan saya sebagai pimpinan KPK. Setiap Anda mulai dalam tanda petik ganas memberantas kasus korupsi, kasus ini beberapa kali muncul. Sebenarnya kasus ini sudah mulai muncul ketika saya pertama kali mendaftar menjadi pimpinan KPK. Dan saya sudah di fit and proper dan lain-lain. Tapi ya inilah faktanya. Selama ini ketika saya menjadi lawyers di LBH, di Yayasan LBH Indonesia, dalam situasi segenting apapun, saya tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka. Sekarang dalam situasi di mana kita sedang membangun dan melakukan percepatan pemberantasan korupsi, saya sebagai salah satu penyelenggara negara mendapat berkah berupa tantangan untuk dijadikan tersangka. Dan ya ini faktanya. Menarik, Anda melihat ini sebagai sebuah tantangan. Padahal saya tadi mau nanya, apakah Mas Bambang menganggap ini sebagai cobaan? Saya selalu bersikap optimistik. Sehingga walaupun ada 1000 kecemasan, saya selalu mengatakan pasti ada 1.000.000 harapan. Dan kalau semua soal itu diletakkan dalam perspektif tantangan, maka lembik kita itu akan selalu terbuka untuk membuat terobosan-terobosan untuk membangun kemaslahatan yang lebih luas. Jadi sebenarnya yang saya sedang lakukan adalah menghidupkan optimisme di tengah pesimisme kebanyakan orang. Tapi perlakuan kepada Anda saat penangkapan itu menunjukkan bahwa ada orang yang tidak mau optimisme yang dibangun oleh Mas Bambang itu terus berkembang. Itu juga satu fakta yang nggak bisa diingkari. Nggak mungkin Anda ingin mendapatkan persetujuan dari semua orang yang pro pada Anda. Pasti selalu ada halangan, pasti selalu ada challenging, ada tantangan. Itu sebabnya kita harus tetap berpikir positif dan sebanyak-banyaknya melakukan sesuatu untuk kepentingan kebanyakan orang. Dalam sejarah kenabian sampai sekarang juga nggak akan ada orang yang berhasil meyakinkan semua orang. Kalau nggak begitu, kasihan setan itu bekerja untuk siapa gitu kan? Nggak mungkin kasih kesempatan setan jadi pengangguran kan? Anda pernah membayangkan nggak bahwa pada suatu saat saya akan ditangkap seperti penjahat jalanan? Saya tidak membayangkan saya ditangkap seperti itu, tapi saya membayangkan ada resiko yang harus ditanggung, diambil dari sebuah jabatan. Harus ada resiko, dan resiko itu
harus diambil kalau memang itu sebuah proses yang mengharuskan untuk itu. Tapi saya tidak terbayang akan ada proses kriminalisasi. Tapi ini sudah atau sedang terjadi, ya saya harus ambil tanggung jawab itu. Jadi kalau resiko dalam sebuah jabatan itu sudah diperkirakan, dan menurut saya ini resiko seperti ini masih belum seberapa dibanding dengan berbagai cobaan atau tantangan lain yang pernah saya hadapi. Resiko jabatan, kalau misalnya Mas Bambang ada kasus, kemudian ditangkap secara baik-baik, lalu kemudian diperiksa, itu mungkin bisa disebut resiko jabatan. Tapi kemudian ditangkap di muka umum, diborgol dalam kondisi masih pakai sarung, masih pakai peci, dan seolah-olah tidak siap untuk ditangkap. Mas Bambang merasa ada humiliating, penghinaan terhadap posisi Mas Bambang? Kalau ngelihat prosesnya memang saya ingin dihina-dinakan sih sebenarnya. Ketika proses itu terjadi, ada kamera yang memang disiapkan ya oleh petugas. Saya meyakini itu dari petugas. Tapi kami tidak pernah mendapatkan informasi yang utuh mengenai kamera itu. Jadi kayak dipenggal-penggal kayak gitu. Bukankah ini cara-cara untuk menghina-dinakan? Dan sebenarnya kalau dari semua proses itu, saya tidak pernah melakukan perlawanan apapun dan saya tidak menggunakan alat apapun. Tapi yang menarik adalah saya mendengar dari Pak Ketua sampai seorang presiden menanyakan gitu ya, apa betul pimpinan KPK itu menggunakan senpi, senjata organik semua. Dan kalau sampai seperti itu, ada pertanyaan dari seorang presiden kepada pimpinan KPK dan saya mendapat informasi dari Pak Ketua. Itu artinya informasi yang masuk ke presiden luar biasa dahsyatnya. Kami tidak pernah mendapatkan senjata organik sejak menjadi pimpinan KPK. Tapi kalau situ sampai muncul pertanyaan kan berarti ada informasi yang masuk dan luar biasa sekali. Jadi fitnahisasi itu terjadi secara masif terhadap pimpinan KPK. Apakah pertanyaan itu muncul karena mungkin juga Pak Presiden memprotes model penangkapan yang begitu rupa, lalu kemudian ada jawaban, kami khawatir Mas Bambang menembak kami? Setahu saya, Ketua KPK mempertanyakan mengapa cara penangkapan saya dilakukan dengan cara seperti itu. Itu kan cara-cara terrorizing sebenarnya. Dan itu tidak pantas dilakukan oleh seorang penegak hukum di Indonesia terhadap negara-negara yang juga penegak hukum. Ada komunikasi sebelumnya? Biasanya kan antar instansi sesama penegak hukum bahwa Mas Bambang akan dipanggil atau sejenisnya. Alhamdulillah dalam kasus seperti ini tidak pernah ada satu informasi apapun yang ditujukan kepada saya, tapi itulah faktanya. Tapi Mas Bambang sudah menyiapkan keluarga. Kabarnya waktu itu keluarga bilang, sudah disebutkan beberapa kali, siap-siap, ini banyak resiko. Apakah ini karena resiko jabatan tadi itu saja, atau memang setelah menetapkan Komjen BG sebagai tersangka, lalu kemudian mulai berpikir akan ada perlawanan balik kepada KPK? Di keluarga saya tuh ada satu forum, bahasa kerennya itu pertemuan keluarga atau family meeting. Dalam pertemuan itu biasanya kami sharing, dan kebetulan kami juga sering, karena saya agama Islam, saya membaca siroh-siroh. Saya membaca siroh-siroh Nabawiyah. Kami belajar mengenai parenting Nabawiyah. Jadi kami belajar mengenai itu. Dan tidak ada dalam seluruh perjalanan proses-proses kenabian dan orang-orang baik itu tidak diturunkan satu tantangan. Dan bahkan kalau meminjam istilah yang namanya Nabi Nuh, perlu waktu 950 tahun dan dia hanya berhasil meyakinkan 88 orang saja. Baru setelah itu dia berdoa, ya Allah berikanlah rahmatmu untuk menyelamatkan 88. Ada proses seperti itu. Tapi kita juga pernah punya pengalaman dalam agama Islam. Nabi Muhammad memerlukan waktu hanya 23 tahun merubah peradaban. Tentu KPK perlu waktu lebih dari 23 tahun lah. Tidak sehebat dan sedahsyat Nabi Muhammad. Tapi juga kami tidak mau seperti Nabi Nuh yang perlu 950 tahun hanya dengan 88 orang itu saja. Apakah optimisme itu lalu kemudian sekarang sudah mulai redup ketika melihat perlawanan kepada KPK pada saat ini? Yang ditugaskan oleh Zat yang Maha Dahsyat itu adalah upaya yang terus-menerus secara konsisten, bahasa kerennya secara istiqomah. Upaya yang terus-menerus
untuk mewujudkan kebaikan, itulah yang akan dinilai gitu. Dan keikhlasan untuk menjalankan itu semua itu juga akan dinilai. Allah akan memberikan outputnya itu sesuai dengan kepentingan dan kehendaknya. Tugas kita adalah berupaya terus-menerus, letakkan keikhlasan dan berikan kemanfaatan untuk semua kepentingan yang kau lakukan. Itu saja sih yang diperintahkan. Jadi kriminalisasi yang sedang Mas Bambang hadapi juga kawan-kawan komisioner lainnya itu hanya bagian kecil dari upaya untuk lebih kuat menghadapi pemberantasan anti korupsi. Ya, Anda bisa kasih dapat contoh almarhum Bung Karno. Oh, lebih dahsyat dia pengalamannya. Almarhum Bung Hatta itu lebih dahsyat sekali pengalamannya. Apa yang saya lakukan itu belum seberapa sih. Tapi dulu kan zaman dimana kita melawan penjajahan. Sekarang? Jadi sekarang ini kan masa sih situasinya masih situasi seperti dulu kan, mestinya tidak lah. Tapi apa yang saya rasakan belum sehebat dan sedahsyat apa yang dirasakan oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Misalnya. Bung Hatta pernah bilang, lawan yang paling berat bukan penjajah, tapi bangsa Anda sendiri. Bangsa Anda sendiri yang tidak mampu menegakkan hukum dan keadilan dan tidak bisa mempertanggungjawabkan akuntabilitas penggunaan kewenangan. Oke, siapa-siapa saja mereka? Tahan dulu Mas Bambang. Ya, pemirsa, kita istirahat dulu. Tetaplah bersama kami dengan Mas Bambang Wijoyanto. Kembali dengan saya Latif Sregar di dialog khusus bersama Bambang Wijoyanto, Wakil Ketua KPK. Mas Bambang, tadi Anda menyebutkan kriminalisasi dan pelemahan KPK. Ini bukan satu hal yang baru dalam melemahkan KPK, tapi kali ini 4 komisioner diserang sekaligus. Apakah Anda pernah membayangkan bahwa bangsa ini akan memperlakukan, bukan bangsa ini, ada orang di dalam Republik ini yang mau melakukan itu? Kalau saya pelajari baik-baik, sejak awal Indonesia hadir sampai sekarang, udah hampir 70 tahun, itu ada beberapa yang menarik sebenarnya. Yang pertama, hampir tidak ada satu lembaga anti korupsi yang bisa hidup lebih dari 5 tahun dalam sejarah Republik di Indonesia ini. Indonesia termasuk? Iya, dalam sejarah di Republik ini. Okay. Jadi kan kita pernah ada tim 4, ada Opsus, ada macam-macam kayak gitu ya. Jadi dalam sejarah Republik ini hampir tidak ada sebuah lembaga anti korupsi yang dibuat oleh pemerintah Indonesia itu hidup sampai 5 tahun. Dan ini sudah cukup panjang. KPK 10 tahun lebih. Okay. Jadi dari situ itu miracle sebenarnya. Ketika Anda dan kawan-kawan di KPK menetapkan Komjen Budi Gunawan yang akan menjadi calon Kapolri pilihan Presiden sebagai tersangka, dan itu artinya akan menggagalkan beliau menduduki jabatan itu, sudah membayangkan bahwa kita harus siap-siap. Ini akan datang serangan-serangan dari manapun. Saya lanjutkan yang pertama dulu ya, pertanyaannya. Jadi pertama itu, hampir tidak ada lembaga anti korupsi yang bisa hidup panjang. Terus kedua, kalau dilihat dari undang-undang yang dimiliki KPK, undang-undang ini adalah salah satu undang-undang yang paling banyak di judicial review. Selain undang-undang pemerintahan daerah, sekarang udah hampir 16 kali di judicial review. Terus yang ketiga, kewenangan yang dimiliki KPK, salah satunya adalah kewenangan penyadapan, itu yang selalu saja dipersoalkan. Padahal ada begitu banyak lembaga lain yang mempunyai kewenangan penyadapan. Polisi punya, Kejaksaan punya, Densus punya, BNN punya, Komisi Yudisial juga punya. Tapi kenapa hanya kewenangannya KPK? Jadi selalu dipersoalkan. Keempat, hampir sebagian besar kasus-kasus yang menyangkut kalangan dewan, kalangan partai itu selalu dipolitisasi, ditarik-tarik. Anda beraninya sama yang ini, nggak berani sama yang sana. Selalu seperti itu. Dan sampai kepada politik anggaran KPK, ya kita pernah tidak diberikan gedung sama sekali. Jadi semacam itu. Jadi cukup banyak proses pelemahan itu. Itulah yang kita sebut dengan corruptor fight backs. Jadi kalau dari sisi itu sebenarnya sistematisasi untuk melemahkan dan bahkan saya menggunakan istilah menghancurkan KPK itu berjalan secara sustainable, secara berlanjut. Dan memang ini harus disadari, tidak akan mungkin satu lembaga yang ingin melakukan kebaikan itu tidak mendapatkan perlawanan. Pasti. Itu sudah pasti. Tapi kemudian pertanyaannya sekarang, apakah lembaga seperti ini mendapat dukungan?
Kalau lihat 3 hal menjadi menarik. Satu, KPK telah menunjukkan kinerjanya. Sebenarnya resource KPK yang dipakai untuk penindakan cuma 20%. Karena 70-80% itu lebih banyak pada pencegahan. Okay. Membangun sistem, mencoba memahami bisnis proses, sekarang kita membangun budaya anti korupsi berbasis komunitas dan keluarga. Jadi tapi memang yang di coverage media lebih banyak soal-soal yang bersifat penindakan. Ya, bagi media the bad news is a good news. Media mempunyai logiknya tersendiri. Okay. Nah, itu sebabnya KPK mempunyai media radio streaming dan TV streaming untuk memberikan perluasan sosialisasi terhadap gagasan KPK. Apa yang dilakukan oleh KPK sebenarnya simple, dan kami sudah menangani cukup banyak kasus high ranking official, dan semuanya itu berbasis pada alat bukti yang ada dalam sistem penegakan hukum. Itu saja sebenarnya. Jadi kalau memang ada 2 alat buktinya, maka kemudian kita bisa lakukan itu. Dan itu selesai gitu. Nggak pernah ada seperti ini. Tapi bahwa ada perlawanan di sana-sini, itu memang harus disadari. Bahwa sekarang ini tingkat perlawanannya jauh lebih masif dan lebih canggih, itu juga harus diakui. Sehingga kemudian KPK juga harus semakin solid. Dan yang jauh lebih penting sebenarnya ada pertanyaan yang harus diajukan kepada publik. KPK ini bekerja untuk kepentingan publik. Kami tidak bekerja untuk kepentingan siapapun. Apakah pekerjaan KPK memang dinilai salah? Publiklah yang akan menjawab itu. Karena tanpa dukungan publik, kita nggak akan bisa melakukan apapun. Dan ini sebenarnya problem konstitusional. Sehingga kami menggunakan istilah itu constitutional corrupt. Kenapa begitu? Lihatlah, di dalam konstitusi itu udah hak-hak fundamental dari rakyat. Dan apa yang KPK lakukan adalah meminimalisasi potensi penyalahgunaan kewenangan dari penyelenggara negara yang harus kita sebut sebagai pejabat publik, karena dia tidak bekerja untuk sepenuh-penuhnya kepentingan kemaslahatan publik. Yang dilakukan oleh KPK adalah mewujudkan bagian dari preambul keempat, supaya kesejahteraan sosial dan keadilan sosial bisa ditegakkan dengan cara meminimalisasi potensi penyalahgunaan kewenangan. Jadi, kalau ada tindakan-tindakan yang ditujukan untuk mendelegitimasi dan mendekonstruksi KPK, itu sebenarnya dia against dari konstitusi dan juga against dari kepentingan kemaslahatan publik. Apakah meminimalisasi penyalahgunaan kekuasaan itu diberlakukan juga kepada Komjen Budi Gunawan ini sebelum dia menduduki satu jabatan penting, lalu kemudian segera dijadikan seorang tersangka? Tersangka BG diduga melakukan tindakan melawan hukum dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingannya sendiri. Jadi ini nothing to do dengan lembaga kepolisian sebenarnya. Yang dilakukan KPK kan simple seperti itu, ya kan? Nah, sehingga kemudian apa yang kami lakukan itu sebenarnya bagian dari upaya untuk meminimalisasi potensi masivitas kejahatan menggunakan jabatan. Jadi itu yang sebenarnya sedang dilakukan. Dan kalau ada respon yang cukup masif seperti ini, ya itu yang harus dihadapi oleh KPK. Tapi saya ingin mengatakan ini adalah persoalan yang bersifat personal dan individual. Bukan lembaga. Tidak ada urusannya dengan lembaga. Bahwa beliau menduduki satu jabatan tertentu, iya. Tapi kejahatan itu digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk kepentingan kelompoknya, lembaganya. Lembaga, oke. Anda setuju bahwa ada yang bilang ini adalah upaya balas dendam dari ketua KPK karena dulu pernah kecewa tidak maju menjadi wakil presiden? Ini yang sekarang sedang direkayasa untuk dikonstruksi seperti itu. Tapi sebenarnya kalau orang-orang itu paham bagaimana mekanisme expose yang dilakukan di KPK, maka tidak mungkin salah satu pimpinan atau beberapa pimpinan mengintervensi proses. Tidak mungkin juga membawa interest pribadi kepada sebuah sulit, kasus. Karena itu forumnya forum expose. Dalam forum expose itu ada penyelidik, ada penyidik, ada penuntut, ada struktural, dan ada pimpinan. Kami berdebat di dalam forum itu. Ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang mengajukan pendapat. Tapi begitu ditutup dan sebuah kesimpulan, itulah yang kita bawa. Dan proses inilah yang sejauh ini menyebabkan KPK berhasil membawa berbagai kasus yang ditanganginya ke pengadilan. Kita sebutnya itu 100% conviction rates. Jadi 100% kasus yang dibawa ke pengadilan itu pasti dimenangkan oleh KPK. Dan itu hanya satu-satunya lembaga di dunia yang bisa melakukan seperti itu, yaitu KPK. Baik, oke.
Jadi, tapi kita harus sadari juga bahwa penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka itu menjadi noktah perjalanan 100 hari pemerintahan Jokowi JK. Jangan jawab dulu. Ya pemirsa, kita istirahat kembali, tetap bersama dialog spesial dengan Mas Bambang Wijayanto. Kita kembali di dialog spesial bersama Wakil Ketua KPK, Mas Bambang Wijayanto. Mas, 100 hari pemerintahan Jokowi JK banyak dicatat orang sebagai buruk hanya karena tidak pro kepada pemberantasan korupsi. Dan itu catatannya adalah pada pembelaan yang dari pemerintah atau dari Presiden kepada Komjen Budi Gunawan. Apakah ini yang membuat kemudian banyak pihak yang melawan KPK itu? Presiden pasti punya kebijakan sendiri. KPK menjalankan fungsi sesuai mandatnya. Jadi kami menjalankan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kami. Presiden pasti mempunyai kebijakan dan menjalankan mandatnya. Bagi kami sekarang menunjukkan kepada masyarakat bahwa apa yang kami lakukan adalah tetap sungguh-sungguh, tetap ditujukan bagi pemberantasan korupsi, dan tetap konsisten seperti biasanya KPK melakukan pemberantasan korupsi. Dibanding Cicak Buaya 1 dan kemudian juga Cicak Buaya 2 ketika penyidik Kompol Novel Baswedan ditarik oleh kepolisian, apakah perlawanan kepada KPK di Cicak Buaya Jilid 3 ini lebih masif? Biarlah pengamat dan rakyat yang akan menentukan. Saya sebaiknya tidak membuat kesimpulan-kesimpulan yang tidak perlu. Saya ingin bahwa proses ini bisa segera selesai dan kita bisa menjalankan tugas dan kewajiban kita lebih efektif dan efisien. Waktu Cicak Buaya 1, lawannya kelihatannya KPK-PS Polri. Tapi sekarang KPK melawan Polri, kemudian di sana juga politisi, partai politik juga ada di sana. Apakah itu bukan merupakan pelemahan yang jauh lebih besar lagi? Kalau soal itu saya sudah sebutnya bukan pelemahan, tapi penghancuran KPK. Penghancuran, oke. Tapi saya tidak mau membuat analisis terlalu jauh mengenai ini. Bagi KPK ada tantangan, hadapi. Kita tidak boleh. Kalau memang sudah tidak sanggup, kita serahkan seluruh mandat itu kepada Presiden. Simple sekali. Serahkan mandat itu Presiden, serahkan kepada masyarakat. Simple sekali. Anda tidak menginginkan pekerjaan pemberantasan korupsi secara utuh dan paripurna? Yes. Kalau begitu, kami serahkan. Jadi simple. Tapi sekarang yang kami lakukan adalah berupaya sekeras-kerasnya menaklukkan setiap tantangan dan berupaya sekeras-kerasnya mewujudkan Indonesia bersih. Sama ketika 1928 kita belum punya Indonesia, tapi kita bermimpi kelak akan ada sebuah negara yang Indonesia. Ketika proklamasi diucapkan 1945, berapa banyak pengorbanan harus diberikan. Dan sekarang KPK mendeklarasikan satu cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersih, Indonesia yang dahsyat, Indonesia yang anti korupsi. Insya Allah sama seperti 1928 itu akan tercapai. Dan dari situ kemudian muncul pengorbanan, yes, itu harus diambil. Dan ini adalah bagian, jangan-jangan untuk memantaskan dan memuliakan bangsa ini, dan KPK harus menjadi martir untuk mewujudkan cita-cita itu. Bukan tidak mungkin seperti itu, tapi kami juga ingin efisien, efektif menjalankan semua proses itu. Menjadi martir. Kemudian para komisioner, juga para staf-staf di gedung KPK ini sudah membaktikan diri yang begitu besar kepada negeri ini. Apakah negeri ini juga memberikan perlindungan kepada KPK? Jangan tanya seberapa besar negeri ini akan memberikan kamu. Tanyalah seberapa hebat kamu sudah memberikan dedikasimu kepada bangsa dan negara ini. Dan saya pikir tujuan yang dilakukan oleh KPK sederhana. Kita tidak hanya untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia, kita sedang bertanggung jawab kepada Zat yang Maha Dahsyat ini. Kalau kau bercita-cita untuk langitmu, dunia itu akan kau raih. Jadi, simple sekali. Oke, ketika Cicak Buaya 1, peran Presiden pada saat itu lumayan bisa menengahi konflik yang terjadi. Yang sekarang berlarut-larut, kemudian meluas kemana-mana, apakah diperlukan peranan seorang presiden yang lebih tegas lagi dalam menangani kasus ini? Saya meyakini pada akhirnya akan diambil putusan yang tegas. Untuk menjadi bangsa hebat diperlukan seorang pemimpin yang dahsyat, yang mampu menunjukkan kepemimpinannya
menyelesaikan masalah dengan sangat efisien dan mampu mengambil hikmah dari seluruh prosesnya. Dan saya yakin Presiden akan melakukan itu, tapi kalau bisa jangan terlalu lama. Jangan terlalu lama itu artinya apakah dari segi durasi waktu atau dari segi supaya ini kemudian tidak melebar kemana-mana kasusnya? Dari seluruhnya lah, karena pada akhirnya kan kepentingan kemaslahatan yang harus diletakkan di situ. Dan saya pikir Presiden punya kebijakan dan kebajikan untuk mewujudkan kemaslahatan. Dan kalau mau bertanya soal bagaimana wujudkan kemaslahatan, tanyalah pada nuranimu itu. Pasti ada di situ jawabannya. Dan saya yakin Presiden mempunyai nurani yang sangat peka. Kita tunggu saja actionnya dia. Tapi jangan lama. Tetap ada pesan itu. Ya. Ketua sudah kena. Wakil ketua bidang penindakan yang sudah kena apa nih? Maksudnya kena apa ini? Sudah kena kasus kriminalisasi. Sudah dituduh, Sudah kena dikriminalisasi. Oke. Kemudian Mas Bambang juga sudah. Komisioner yang lain juga yang selama ini hanya berkutat dengan pencegahan, artinya tidak berhadapan langsung dengan koruptor juga dikenai. Artinya masif sekali upaya penghancuran kepada KPK itu. Apakah orang-orangnya itu-itu saja atau semakin besar kelompok yang melakukan itu? Kalau pakai istilah mungkin ada yang bagus, masif, sistematik, dan terstruktur. Kalau ditanya siapakah mereka, saya tidak mau terlibat dalam pencemaran nama baik. Tapi memang kekuatan modal, kekuatan kekuasaan, dan kekuatan jaringan politik itu bisa menyatu. Saya tidak ingin memberi contoh Indonesia. Itulah bagian yang selama ini di dalam konteks korupsi di dunia modern itu yang terjadi. Ya, terintegrasinya kekuatan modal, kekuatan politik, dan kekuatan penyelenggara negara yang bermaksud mendekonstruksi wujud kepentingan untuk kemaslahatan melalui konstitusi. Itu yang terjadi di dunia ya. Banyak perlawanan itu kepada sistem, termasuk soal penghapusan penyadapan, kemudian juga anggaran. Tapi kali ini yang dihantam itu adalah integritas para pimpinan KPK. Misalnya Mas Bambang untuk kasus yang sudah sangat lama. Kemudian Pak Abraham Samad sekarang mulai diributkan untuk satu kasus yang sebetulnya tidak terkait dengan pemberantasan korupsi. Apakah kemudian ada upaya untuk melihat bahwa KPK ini juga orang yang tidak bersih? Sebenarnya kalau saya melihat sama seperti korupsi. Dalam korupsi itu metamorfose kejahatan terus terjadi. Dia akan selalu mencari jalan untuk tidak bisa ditangkap, tidak bisa dideteksi oleh sistem yang berlaku. Jadi seperti itu, dan seluruh perlawanan juga akan selalu bermetamorfose gitu loh. Dan ini adalah metamorfose yang lain dari sebuah character fight back menurut saya. Dan KPK harus mempunyai kemampuan mengidentifikasi itu dan mengambil posisi-posisi strategis untuk meminimalisasi potensi-potensi atas tantangan dan ancaman itu. Metamorfosa dan pembiakan itu akan semakin meluas kalau tidak ada upaya menghentikannya. Siapa yang paling bisa menghentikan pembiakan itu? Sebenarnya kita mesti lihat dari peta anatomi masalahnya. Kalau itu menyangkut sistem, maka reproduksi sistem itu hanya bisa dihentikan pada orang yang membangun sistem itu, yang diberi mandat untuk membangun sistem itu. Tapi juga orang suka lupa bahwa orang yang diberi mandat membangun sistem ini juga harus mewujudkan daulat rakyat. Nah, rakyat yang semakin cerdas, terdidik, dan mampu melibatkan diri secara langsung kepada kontrol terhadap penyalahgunaan kewenangan ini juga penting. Saya ingin mengatakan begini, kita punya pengalaman sejarah luar biasa sekali. Pengalaman sejarah yang paling dekat adalah rezim otoritarian Orde Baru yang sudah 30 tahun berkuasa. Toh akhirnya dia bisa terjungkal karena adanya gerakan masyarakat yang bersifat masif. Dan ingat, mereka itu adalah anak-anak muda gitu loh. Dan anak-anak muda itulah yang memang masa depan Indonesia harus diletakkan dan diberikan kepada mereka, itu yang bergerak. Dan lihat dalam seluruh pergerakan Indonesia modern, 1928 anak muda, 1945 sebagian besar anak muda, 1998 anak muda juga. Dan memang anak-anak muda inilah, gen Y, X, dan Z inilah yang kerap akan menjadikan hitam putih, merah, kuning, biru Indonesia. Indonesia bersih juga akan tergantung pada sejauh mana soliditas mereka untuk membangun pemberantasan korupsi sebagai gerakan sosial
untuk kepentingan kemaslahatan mereka. Apakah Mas Bambang menunggu bahwa saat ini harus ada gerakan besar lagi dari para anak muda untuk menghentikan pembiakan tadi itu? Sebenarnya kalau gerakan itu sudah mulai terjadi. Festival anti korupsi di Yogyakarta sudah menunjukkan secara jelas ada komunitas kata, komunitas film, komunitas macam-macam itu yang menunjukkan bahwa mereka terlibat. Mereka ingin Indonesia yang lebih dahsyat itu. Jadi sebenarnya potensi gerakan itu dan gerakan itu sudah ada. Tinggal akselerasinya saja. Dan saya meyakini orang-orang itu sekarang tidak hanya menunggu tapi sudah mulai terlibat ya. Nah, itu sebabnya kalau Anda lihat saya tidak tahu bahwa waktu di dalam saya menjalani aja proses di dalam. Tapi saya dengar dari luar biasa sekali gerakan masyarakat. Bukankah itu sebuah gerakan kesadaran yang berpihak pada kepentingan kemaslahatan yang dilakukan sebagian besarnya oleh anak-anak muda. Dan saya percaya dan saya meyakini orang-orang yang cerdas itu akan terlibat. Pernah punya pengalaman mereka mengawal proses pemilu. Orang-orang hebat itulah yang ada di pelosok mana-mana, bukan hanya di Indonesia tapi di luar Indonesia, bersatu padu memberikan keterampilan, pengetahuan dan dedikasinya untuk mengawal proses pemilu. Mereka lah yang disebut dengan Gen Y dan Gen Z, tempat Indonesia masa depan kita semua. Artinya Anda sangat yakin bahwa masih akan ada orang yang mau mengawal negara ini dari gerogotan koruptor? Bukan yakin, sangat yakin. Baik. Ya, pemirsa, kita istirahat kembali. Tetaplah di dialog spesial bersama Wakil Ketua KPK, Mas Bambang Wijayanto. Kita sampai di sesi terakhir, dialog khusus dengan Wakil Ketua KPK, Mas Bambang Wijayanto. Mas Bambang, ini sesi terakhir. Anda nggak lelah melawan, selalu melawan. Mulai dari dulu LBH Papua, kemudian YLBHI, lalu kemudian menjadi aktivis. Nggak lelah melawan semua ini? Orang akan dinilai pada kontribusinya. Jika Anda lelah untuk berbuat kebaikan, sebenarnya Anda sudah mati gitu loh. Dan apa yang saya lakukan sebenarnya belum seberapa bila dibandingkan dengan banyak orang lain, banyak orang-orang hebat yang justru kontribusinya pada negara jauh lebih dahsyat dan resiko yang diambilnya juga jauh lebih tinggi. Jadi saya selalu membayangkan ada cukup banyak orang hebat yang seharusnya bisa jadi tuntunan, bukan sekedar melihat tontonan gitu. Dan saya merasa saya belum seberapanya, belum apa-apanya lah dibandingkan mereka. Perjalanan panjang itu juga menjadi cermin bagi anak-anak. Kemarin agak mengagetkan ketika anak perempuan Mas Bambang bilang, penangkapan keren sekali. Bukannya sedih, dia malah menganggap itu bagian dari keren. Apa yang sebetulnya ditanamkan kepada anak-anak dalam keseharian? Saya bilang sama keluarga saya, satu proses pembentukan karakter itu akan dirasakan dan menjadi menjadi sesuatu yang tak dilupakan ketika ada moment of truth. Dan saya melihat proses penangkapan, penzaliman terhadap saya itu proses yang luar biasa sekali. Dan saya kemudian menggunakan kesempatan itu untuk memberitahukan kepada anak saya, ini loh proses-prosesnya. Dan ini adalah proses pembelajaran. Salah satu kiat untuk membangun karakter yang kuat adalah lakukanlah proses pencelupan pada situasi yang memang sangat khas dan spesifik, sehingga dia akan mendapatkan satu proses yang kaya dan dia bisa menjadikan itu sebagai momentum untuk meningkatkan dan meninggikan kepantasannya dia untuk mencapai kemuliaan. Jadi simple banget seperti itu. Jadi kalau ada contoh-contoh di mana-mana, inilah yang disebut dengan learning by process, learning by doing, dan kami sekeluarga menggunakan konsep itu untuk learning by doing dan selalu meningkatkan upaya-upaya kita. Tapi serangan kepada Mas Bambang juga kan bisa mengganggu keamanan atau kenyamanan keluarga. Atau mereka menganggap ini hal yang biasa saja, bagian dari perjuangan? Salah satu yang kami diskusikan di keluarga adalah sebenarnya kita hendak kemana dengan membentuk keluarga ini.
apakah membangun keluarga hanya sekedar, kalau di Islam sunatullah, memang orang harus menikah dan mempunyai anak, atau ada sesuatu yang lebih fundamental lagi. Dan pasti semua orang termasuk saya, kalau di dalam ajaran Islam akan ditanya itu, apa yang sudah kau lakukan untuk anak istrimu. Jadi keluarga itu adalah benteng itu. Ketika saya tidak bisa mempertanggungjawabkan, maka kemudian saya akan dipersoalkan. Dan bahkan kalau baca cerita-cerita orang-orang dahsyat, orang-orang itu memimpikan anak-anaknya itu menjadi mujahid-mujahid gitu. Dan pasti ibu saya juga memimpikan saya menjadi mujahid. Dan bukankah itu yang diharapkan? Oke. Anak saya ada yang bercita-cita kalau bisa nanti pergi ke Palestina untuk menjadi dokter di sana gitu, untuk menolong. Jadi saya sebagai orang tua mempersiapkan itu. Gitu. Saya sangat senang bisa mempersiapkan bersama-sama mereka. Jadi itu yang dilakukan. Pada hari ini kita kekurangan contoh, kekurangan keteladanan dan kekurangan kesempatan untuk membentuk karakter yang bisa menjadi dasar orang-orang ini menjadi orang-orang yang dahsyat. Makanya salah satu doa sama seperti orang-orang yang baik lainnya, ya Allah jadikanlah anak-anak kami dan diri kami pemimpin orang-orang bertakwa dan menyenangkan hati orang tua. Oke, itu saja, sederhana sebetulnya. Siapa yang membentuk karakter Mas Bambang sehingga kemudian menjadi seperti ini? Diperintahkan untuk terus membaca. Jadi saya cukup punya banyak bacaan untuk itu bersama-sama istri saya dan anak-anak saya. Dan pasti orang tua juga memberikan fondasi bahwa sebaik-baiknya orang adalah orang yang bisa bermanfaat bagi orang lainnya. Jadi itu yang menjadi kami orang-orang biasa, tapi kami ingin selalu berbuat yang terbaik untuk kepentingan siapapun juga. Oke. Keteladanan yang Mas Bambang sebutkan tadi, apakah ketika Mas Bambang menjadi tersangka, lalu kemudian meminta mundur dari jabatan wakil ketua, itu teladan kepada keluarga atau kepada yang lain sebetulnya? Sebenarnya salah satu hal yang di KPK ini terus-menerus dikembangkan adalah KPK harus menjadi role model. Oke. Nah, role model itu salah satunya diwujudkan pada kemampuan masing-masing pimpinannya. Dan sebagai salah satu pimpinan penegak hukum, kami ingin punya penegak hukum yang bisa dijadikan contoh. Dan saya banyak menyontoh penegak-penegak hukum yang dahsyat, seperti Pak Hugeng dan Jaksa Suprapto. Itu luar biasa dan dapat inspirasi itu dari sana. Dalam banyak contoh kepada pahlawan-pahlawan Indonesia juga banyak. Khalifah-khalifah dahsyat juga banyak. Jadi kami selalu menggunakan contoh-contoh ini. Apa yang kami lakukan sebenarnya mungkin bisa menjadi inspirasi kecil bagi penegak hukum lain yang sudah menjadi tersangka. Ya, itu nanti silakan digunakan sesuai dengan kepentingannya saja. Oke, dengan kesibukan Anda yang begitu padat dan kemudian juga banyak tugas untuk membangun negara ini, masih sempat olahraga? Sebenarnya olahraga saya semakin terbatas. Kalau masih bisa pergi ke kantor, ini hari Jumat pagi suka ada senam. Saya coba ke sini. Kalau tidak bisa juga, saya biasanya ikut satu olahraga yang biasa anak-anak saya lakukan. Anak-anak saya, terutama yang laki-laki, olahraganya berkuda. Jadi saya juga mencoba untuk berolahraga berkuda. Jadi itu yang saya lakukan. Oke, tidak merasa pernah ada gangguan keamanan sehingga sekarang tidak mau lagi naik kereta api? Sebenarnya saya masih tetap naik kereta api, terutama kalau harus datang pagi, karena memang lebih efisien naik kereta api. Selama ini saya tidak merasa bahwa di kereta api akan ada masalah, dan saya yakin ada orang-orang dan ada makhluk-makhluk yang menjaga orang-orang yang baik lah. Jadi tidak harus takut, justru kita harus khawatir, kasihan supir-supir taksi, TKI yang justru keamanannya tuh jauh lebih rentan ketimbang Bambang Wijoyanto yang wakil pimpinan KPK.
kalau Bambang Wijayanto ditangkap itu udah hal resiko dari perjuangan. Oke. Untuk Indonesia yang lebih baik, Mas Bambang, terus berjuang. Untuk Indonesia yang lebih dahsyat. Yang lebih dahsyat. Oke, baik. Terima kasih Mas Bambang. Dan pemirsa, demikian dialog spesial dengan Wakil Ketua KPK, Mas Bambang Wijayanto. Saya Latif Siregar, atas nama kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Pada siapa ku bertanya, kau seperti buaya atau dinosaurus, mentang-mentang menakutkan makan sembarangan. Aku seperti cicak atau kadal buntung, tubuhku kecil merengik, sulit dapat untung. Pada siapa ku mengadu, pada siapa ku bertanya, mengapa besar selalu menang?